Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem akuntansi yang berada di toko konter Dataku. Saya Gina Salsabila Wasfas sebagai moderator dan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiara Emilia Fitri, MPM 3184021. Di sini saya sebagai penyaji. Saya Saromansa Simbolon sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Maria Bernadetta Oktaviani, NPM 3184019. Saya di sini sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Palturi. Di sini saya sebagai penyaji materi. Baiklah, saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu bisnis plan. Bisnis konter HP atau penjualan pulsa merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat, contohnya di bidang IT atau teknologi informatika. Hal ini sangat terasa ketika handphone telah memasuki daerah pedesaan. Penggunaan alat tersebut tak lepas dari kebutuhan akan pulsa, karena handphone membutuhkan pulsa sebagai bahan bakar agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Meskipun bisnis ini sudah banyak bermunculan di setiap tempat, namun sasaran dari bisnis ini pun telah berkembang, mulai dari masyarakat biasa sampai pelajar. Oleh karena itu, prospek dari bisnis ini masih sangat besar dan bahkan masih dapat terus berkembang. Pada tugas besar ini, kelompok kami memilih perusahaan konter HP yang bernama Konter Dataku. Konter Dataku ini berada di Jalan Sari Asih nomor 34 Blok 3. Pemiliknya bernama Pak Kasep. Pak Kasep membuka usaha pada tahun 2018 dengan modal sendiri. Untuk kedepannya, Pak Kasep ingin membuat sistem dengan cara yang lebih baru dan modern, seperti penggunaan teknologi tidak dengan manual dan kedepannya mendirikan server sendiri. Menjelaskan tentang visi, misi, dan moto dari Konter Dataku. Visi dari Konter Dataku adalah menjadi konter dengan harga bersahabat yang diminati oleh masyarakat luas. Moto dari Konter Dataku adalah membuat cabang baru yang lebih banyak dengan harga penjualan yang bersahabat dan lebih murah. Moto dari Konter Dataku adalah menggunakan harga murah yang bersahabat dan masyarakat merasakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT yang terdapat pada perusahaan Konter Dataku. Yang pertama kita akan membahas tentang strength. Strength yang pertama adalah harga yang murah daripada harga di pasaran. Yang kedua, tempat yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan raya. Yang ketiga, menawarkan potongan harga yang menarik bagi pelanggan. Yang keempat, servis pengiriman pulsa lebih cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang weakness dari perusahaan Konter Dataku. Yang pertama, tempat perusahaan sangat kecil. Yang kedua, tidak terdapat lahan parkir pada perusahaan. Yang ketiga, perusahaan menyediakan persediaan barang yang tidak bervariasi. Yang keempat, lokasi perusahaan ditutupi oleh sebuah pohon besar sehingga pelanggan sulit menemukan lokasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang opportunity dari perusahaan. Yang pertama, berkembangnya teknologi komunikasi menjadikan pulsa sebagai kebutuhan mendasar. Yang kedua, membuka cabang konter pulsa dengan bantuan server. Yang ketiga, target pertumbuhan pasar adalah pelajar dan warga lokal yang terus bertumbuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang threat dari perusahaan Konter Dataku. Yang pertama adalah terdapat 3 perusahaan konter di sekitar perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki pelanggan yang tetap. Yang ketiga, jaringan yang dapat memburuk sewaktu-waktu. Yang keempat, konsep yang perusahaan ciptakan mudah sekali ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya yaitu daerah pemasaran dan pangsa pasar. Yang pertama yaitu daerah pemasaran. Daerah pemasaran pada perusahaan Konter Dataku yaitu terletak di Jalan Sari Asih nomor 34 Blok 3 yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman dan kampus. Yang selanjutnya yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar pada perusahaan Konter Dataku yaitu semua masyarakat yang melewati jalan tersebut. Selanjutnya yaitu layout dan daerah lokasi. Layout bisa dilihat pada gambar ini. Dan daerah lokasi pada perusahaan Konter Dataku yaitu
Perusahaan konter dataku berada di lokasi Jalan Sariasi nomor 34, Blok 3, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama, barang akan diberikan kepada pelanggan jika barang sudah menerima kas atau pembayaran. Kedua, barang yang dibeli pada pembeli memiliki garansi selama 1 minggu. Yang ketiga, perusahaan melakukan uji coba barang dibeli oleh pembeli. Yang keempat, perusahaan akan menerima retun jika barang yang dibeli tidak dicoba di tempat. Selanjutnya, struktur modal. Dataku sudah terdiri dari 26 dengan modal awal sebesar 41 juta rupiah yang terdiri dari kas besar 383.000, suplai sebesar 197.000 yang terdiri dari 4 buah bangku, 25 buah toples, 2 buah buku, 1 pack pulpen, 2 buah gunting, 2 buah terminal, inventory sebagai 24.700.000 yang terdiri dari kartu memori, kartu perdana, kartu kuota, voucher pulsa 50 buah headset, 60 charger, 40 buah kabel data, 40 power bank, dan pulsa sewa bangunan sebesar 11 juta. Adapun equipment sebesar 4.720.000 yang terdiri dari 1 buah antena, 5 buah besi gantung, 2 buah etalase, 1 buah televisi, 1 buah speaker, dan 1 buah handphone. Saya akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan yang ada di dalam toko konter dataku. Yang pertama ada owner yaitu Pak Kasep, yang kedua ada admin yaitu Pak Muslim, terus ada penjaga toko 1 yaitu Pak Dede, dan penjaga toko 2 Pak Yusuf. Tugas-tugas yang berada di dalam toko konter dataku: owner yang pertama menyediakan modal, yang kedua menerima keuntungan, yang ketiga membayar gaji karyawan, yang keempat mengadakan kegiatan administrasi pada perusahaan, yang kelima memberikan tugas kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan pada perusahaan. Yang kedua ada admin, yang pertama tugasnya menerima bukti transaksi, yang kedua membuat laporan keuangan, yang ketiga melaporkan keuangan kepada owner, yang keempat membuat laporan rutin mengenai persediaan barang di toko, dan yang terakhir membuat laporan penjualan berkala atau sesuai yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Lalu penjaga toko yang tugasnya yang pertama ada melayani pembeli dan merangkap menjadi kasir, yang kedua memastikan transaksi lancar antara admin dan penjaga toko, yang ketiga mencatat transaksi penjualan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan melayani komplain dari pelanggan dengan baik. Unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang terdapat, fungsi kasir menyatu dengan fungsi penjaga toko, karena di perusahaan konter dataku, fungsi kasir dan penjaga toko menyatu dan tidak ada dalam pembagian tugas yang baik. Oleh karena itu, fungsi kasir menyatu dengan fungsi penjaga toko. Kemudian, fungsi admin terpisah dengan fungsi penjaga toko, karena di perusahaan konter dataku hanya terdapat penjaga toko yang ada di dalam perusahaan. Dan fungsi admin menyatu dengan fungsi akuntansi, karena yang membuat segala hal tentang pencatatan dan jurnal dilakukan oleh bagian admin. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pemilik perusahaan yang memiliki wewenang untuk terjadinya transaksi tersebut. Dalam hal ini, perusahaan konter dataku telah melakukan sistem otorisasi real dengan apa yang terjadi. Setiap perusahaan perlu adanya prosedur pencatatan guna untuk melihat apakah suatu perusahaan mengalami laba atau rugi. Sedangkan di perusahaan konter dataku, sistem pencatatannya belum sesuai dengan siklus akuntansi yang sesungguhnya. Yang ketiga, praktik yang sehat. Melakukan pencatatan transaksi dan laporan keuangan dipertanggungjawabkan. Melakukan perhitungan keuangan dan adanya pengasipan di dalam perusahaan. Yang keempat, karyawan yang berkompeten. Setiap perusahaan yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas pasti rata-rata memiliki karyawan. Untuk memilih karyawan yang berkompeten, biasanya perusahaan memiliki syarat kriteria untuk dijadikan sebagai karyawan yang ahli di dalam bidangnya. Biasanya, sebuah perusahaan untuk memilih karyawan yang berkompeten dilakukan secara pemilihan karyawan. Namun, berbeda dengan perusahaan konter dataku karena tidak melakukan seleksi pada karyawan, melainkan pemilihan karyawan dari kerabatnya. Di sini saya akan membahas flowchart redesign sistem pembelian tunai. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Sistem informasi akuntansi pembelian berarti suatu sistem transaksi
untuk mendapatkan barang secara tunai pada suatu organisasi atau perusahaan yang merupakan kombinasi antara fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang menyediakan suatu dasar informasi pembelian untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ada tujuan atau laporan informasi yang dihasilkan. Tujuan sistem pembelian tunai untuk melengkapi keperluan aktivitas perusahaan dan barang persediaan. Yang ketiga, ada pemilik atau fungsi. Yang pertama, ada bagian penjaga toko. Bagian penjaga toko berfungsi untuk mengecek barang dan menerima barang dari owner. Yang kedua, ada owner. Owner berfungsi untuk membeli barang secara tunai. Yang ketiga, bagian admin. Bagian admin berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi di dalam toko. Dokumen-dokumen yang ada di dalam flowchart. Yang pertama adalah daftar harga barang, yang kedua daftar pembelian. Catatan akuntansi yang berada di dalam flowchart. Yang pertama adalah catatan transaksi, yang kedua ada jurnal. Langsung saja saya akan membahas flowchart redesign sistem pembelian tunai. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Penjaga toko akan mengecek barang atas kartu persediaan, lalu keluarlah kartu persediaan. Setelah kartu persediaan keluar, penjaga toko akan membuat daftar barang yang akan dibeli. Daftar barang dibuat secara 2 rangkap. Rangkap kedua akan dihasilkan secara permanen. Dan rangkap pertama akan dibuat surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian dibuat secara 2 rangkap. Rangkap kedua akan dihasilkan secara permanen. Dan rangkap pertama akan digabungkan dengan daftar barang dan akan diberikan kepada fungsi pembelian. Lalu selanjutnya ada prosedur permintaan penawaran dan pemilihan pemasok. Fungsi pembelian akan menerima surat permintaan pembelian rangkap pertama dan daftar barang rangkap pertama. Setelah menerima itu, fungsi pembelian akan membuat surat permintaan harga. Surat permintaan harga akan dikirim ke pemasok. Pemasok akan menerima surat daftar harga. Setelah pemasok menerima surat daftar harga, bila pemasok setuju, maka akan dibuat SDP. Kalau bila pemasok tidak setuju, maka akan dicari pemasok lain. Setelah membuat surat daftar pembelian, akan diberikan kepada owner. Selanjutnya ada prosedur order pembelian. Owner akan menerima surat daftar pembelian. Setelah surat daftar pembelian akan diotorisasi. Bila owner setuju, maka akan membuat surat order pembelian berdasarkan surat daftar pembelian. Bila owner tidak setuju, maka akan dikembalikan kembali kepada fungsi pembelian. Setelah owner membuat surat order pembelian berdasarkan surat daftar pembelian, maka surat order pembelian rangkap kedua dan surat daftar pembelian akan dihasilkan secara permanen. Dan surat order pembelian rangkap pertama akan diberikan kepada penjaga toko. Selanjutnya ada prosedur penerimaan barang. Penjaga toko akan menerima surat order pembelian rangkap pertama. Dan penjaga toko akan menerima barang beserta faktur pembelian dari pemasok. Setelah penjaga toko menerima faktur pembelian dan barang dari pemasok, memeriksa barang yang diterima cocok atau tidak. Bila tidak cocok, barang akan dikembalikan kepada pemasok. Bila cocok, barang akan disimpan di toko. Lalu, setelah itu penjaga toko akan membuat laporan penerimaan barang. Setelah laporan penerimaan barang keluar, laporan penerimaan barang rangkap 2 dan surat order pembelian rangkap pertama akan dihasilkan secara permanen. Laporan penerimaan barang rangkap pertama dan faktur pembelian akan diberikan kepada bagian keuangan. Selanjutnya ada prosedur pembayaran. Bagian keuangan akan menerima faktur pembelian dan laporan penerimaan barang rangkap 1. Setelah bagian keuangan menerima itu, mereka akan membuat bukti kas keluar 2 rangkap. Setelah membuat bukti kas keluar, mereka akan melakukan pembayaran secara tunai dengan memberikan uang dan bukti kas keluar rangkap pertama kepada pemasok. Setelah itu, laporan penerimaan barang rangkap pertama dan faktur pembelian akan dihasilkan secara permanen dan bukti kas keluar rangkap kedua akan diberikan kepada bagian akuntansi. Selanjutnya ada prosedur pencatatan. Bagian akuntansi akan menerima bukti kas keluar rangkap kedua dan dihasilkan secara permanen setelah membuat jurnal. Membuat jurnal dilakukan dengan cara menggunakan Microsoft Excel dan keluarlah jurnal. Lalu jurnal diarsipkan secara permanen, lalu selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan tunai. Deskripsi kegiatan.
Sistem penjualan tunai adalah suatu kegiatan transaksi barang atau jasa yang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas atau pembayaran. Selanjutnya, naik turunnya transaksi pada suatu penjualan tunai sangat mempengaruhi penerimaan kas yang berhubungan langsung dengan pendapatan perusahaan. Sistem akuntansi penjualan tunai meliputi jaringan prosedur, bagian-bagian yang terkait dalam penjualan tunai, dokumen yang digunakan, dan catatan akuntansi penjualan tunai. Selanjutnya, tujuan atau laporan atau informasi yang dihasilkan. Tujuan sistem penjualan tunai yang mendatangkan keuntungan atau laba dari produk yang dijual. Selanjutnya, pemilik atau fungsi. Yang pertama itu bagian penjaga toko. Bagian penjaga toko berfungsi untuk menerima order barang selama transaksi berlangsung. Selanjutnya, bagian admin. Bagian admin berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam toko. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Yang pertama itu nota penjualan. Selanjutnya, catatan akuntansi. Yang pertama buku transaksi, yang kedua jurnal. Sistem atau prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan pesanan barang. Penjaga toko menerima order dari pelanggan. Yang kedua, penjaga toko mengecek stok persediaan barang. Yang ketiga, jika barang ada, maka penjaga toko akan menyerahkan barang ke pelanggan. Tapi jika barang tidak ada, maka barang tersebut kosong. Barang diserahkan ke pelanggan. Yang kedua, prosedur penerimaan uang. Setelah barang diserahkan oleh pelanggan, penjaga toko menerima uang dari pelanggan. Setelah itu, penjaga toko membuat nota sebanyak 2 rangkap. Setelah itu, penjaga toko yang ketiga, rangkap pertama diberikan kepada pelanggan dan rangkap kedua diberikan ke bagian pencatatan. Yang ketiga, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang pertama, penjaga toko menerima nota penjualan rangkap kedua dan penjaga toko mencatat ke dalam buku transaksi. Selanjutnya, buku transaksi langsung diberikan ke bagian admin. Admin menerima transaksi dari bagian penjaga toko. Selanjutnya, admin mencatat dalam jurnal dengan menggunakan Microsoft Excel dan keluarlah jurnal. Selanjutnya, teknologi yang digunakan yaitu Microsoft Excel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penjualan tunai. Yang pertama, prosedur penerimaan pesanan barang. Penjaga toko akan menerima order dari pembeli. Setelah itu, penjaga toko akan mengecek stok persediaan barang. Jika barang ada, maka barang akan diberikan kepada pembeli. Jika barang tidak ada, maka barang akan dinyatakan kosong kepada pembeli. Barang akan diberikan kepada pembeli. Selanjutnya, prosedur penerimaan uang. Setelah barang diberikan kepada pembeli, penjaga toko akan menerima uang dari pelanggan atau pembeli. Setelah menerima uang dari pelanggan atau pembeli, penjaga toko akan mencetak nota sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan diberikan kepada pembeli dan rangkap kedua akan disimpan atau diberikan kepada penjaga toko lainnya. Selanjutnya, prosedur pencatatan penjualan. Penjaga toko nota rangkap 2 telah penjaga toko akan mencatat ke dalam buku transaksi. Setelah itu, buku transaksi jadi akan diserahkan kepada bagian admin. Buku transaksi telah diterima bagian admin. Setelah itu, bagian admin mencatat ke dalam jurnal menggunakan Microsoft Excel. Setelah itu, jurnal jadi dan selesai. Selanjutnya, kelemahan dan saran nih. Kelemahannya itu kurang praktis untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, penjaga toko masih merangkap jadi kasir. Terus sarannya itu, yang satu, melakukan pembayaran menggunakan kartu debit agar dapat melakukan transaksi yang dalam jumlah yang besar dengan aman. Yang ketiga, seharusnya tugas penjaga toko dibedakan dengan bagian kasir. Terima kasih. Sistem retur penjualan konter dataku. Deskripsi kegiatan. Transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang. Pengembalian barang dari pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan yang diterima oleh fungsi penerimaan. Tujuan atau laporan dari informasi yang dihasilkan yaitu untuk membuat pembeli nyaman kepada perusahaan jika terjadi barang yang dibelinya rusak.
fungsi yang terkait. Bagian penjaga toko berfungsi untuk menerima barang yang rusak dan mengecek barang apakah bisa ditukar atau tidak. Bagian admin mencatat transaksi yang terjadi di dalam toko. Dokumen yang dihasilkan adalah memo retur dan catatan akuntansi jurnal. Sistem atau prosedur retur penjualan terdapat prosedur penerimaan barang, prosedur pemberian barang baru, dan prosedur pencatatan. Teknologi yang digunakan ada Microsoft Excel, flowchart retur penjualan, konter dataku. Prosedur penerimaan barang. Penjaga toko menerima barang rusak dari pelanggan. Lalu penjaga toko mengecek barang yang rusak. Jika tidak terdapat kerusakan, maka penjaga toko akan mengembalikan barang tersebut. Jika terjadi kerusakan, maka penjaga toko akan mengambil barang yang rusak. Pada prosedur pemberian barang, penjaga toko akan menyimpan barang yang rusak dan mengganti dengan barang yang baru. Barang yang baru akan diberikan kepada pelanggan dan penjaga toko akan membuat memo retur penjualan. Memo retur akan diberikan kepada bagian admin. Dalam prosedur pencatatan retur penjualan, admin akan membuat jurnal dengan menggunakan Microsoft Excel dan keluarlah jurnal. Selesai. Adapun kelemahan dan saran dalam flowchart retur penjualan konter dataku, sehingga kami membuatkan desain flowchart retur penjualan. Yang pertama, prosedur pengecekan barang. Penjaga toko menerima barang rusak dari pembeli, lalu melakukan pengecekan terhadap barang yang rusak dan dikembalikan oleh pembeli. Jika barang tersebut rusak, maka barang tersebut akan disimpan, dan jika barang tersebut tidak rusak, maka barang tersebut tidak akan dikembalikan kepada pembeli. Barang yang rusak akan diberikan kepada kasir. Yang kedua, prosedur pembuatan memo kredit. Bagian kasir menerima barang rusak dan nota penjualan dari pembeli, lalu dicocokkan. Jika cocok, maka akan dicatat ke kartu persediaan. Bila tidak, akan dikembalikan ke pembeli. Jika cocok, maka akan dicatat ke dalam kartu persediaan, lalu akan membuat memo kredit. Memo kredit akan dibuat sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama dan rangkap kedua akan diberikan kepada penjaga toko. Yang ketiga, prosedur pemberian barang kepada pembeli. Penjaga toko akan menerima memo kredit sebanyak 2 rangkap dari kasir dan akan menyiapkan barang pengganti. Barang baru disiapkan oleh pembuat laporan penerimaan barang baru atau LPB sebanyak 2 rangkap. LPB rangkap pertama dan memo kredit rangkap pertama akan diberikan kepada bagian akuntansi, dan barang baru dan laporan penerimaan barang rangkap kedua dan memo kredit rangkap kedua diserahkan kepada bagian pembeli. Yang keempat, prosedur pencatatan retur penjualan. Bagian akuntansi menerima memo kredit 1 dan laporan penerimaan barang 1, lalu diberikan kepada bagian akuntansi dan akan dibuatkan jurnal dengan menggunakan Microsoft Excel, lalu keluarlah jurnal. Laporan penerimaan barang rangkap ke-1 dan memo kredit rangkap ke-1 diarsipkan permanen dan jurnal diarsipkan permanen. Berikut adalah flowchart desain retur penjualan. Prosedur pengecekan barang. Penjaga toko. Pembeli akan memberikan barang rusak kepada penjaga toko, lalu penjaga toko akan mengecek barang rusak tersebut. Jika tidak terdapat kerusakan, barang tersebut akan diberikan kepada pembeli. Jika terjadi kerusakan, maka penjaga toko akan menerima barang rusak tersebut dan barang rusak tersebut akan diserahkan kepada bagian kasir dalam prosedur pembuatan memo kredit. Lalu, kasir akan melakukan pengecekan dengan nota penjualan yang diberikan oleh pembeli. Jika tidak terdapat kecocokan, maka kasir akan memberikan nota penjualan dan barang rusak kepada pembeli. Jika terjadi kecocokan, kasir akan mencatat ke dalam kartu persediaan dan membuat memo kredit sebanyak 2 rangkap. Memo kredit sebanyak 2 rangkap akan diserahkan kepada penjaga toko dalam prosedur pembelian barang baru ke pembeli. Penjaga toko akan menyiapkan barang pengganti dengan barang baru, dan penjaga toko akan membuat barang pengganti barang akan membuatkan laporan penerimaan barang atau LPB sebanyak 2 rangkap. Lalu penjaga toko akan memberikan barang pengganti dengan barang baru, laporan penerimaan barang rangkap kedua, memo kredit rangkap kedua kepada pembeli, dan penjaga toko akan memberikan laporan penerimaan barang 1 dan memo kredit 1 kepada bagian akuntansi, yaitu dalam prosedur pencatatan retur penjualan. Bagian akuntansi akan mengarsipkan secara permanen memo kredit 1 dan laporan penerimaan barang 1. Lalu bagian akuntansi akan membuatkan jurnal dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan keluarlah jurnal dan diarsipkan secara permanen. Kemudian selesai. Selanjutnya itu sistem penggajian dan pengupahan.
Deskripsi kegiatan. Dalam perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji umumnya merupakan pembayaran rutin tiap bulan dalam sebuah perusahaan. Pada konter dataku menggunakan sistem penggajian, yaitu pembayaran rutin tiap bulan dalam sebuah perusahaan. Tujuan atau laporan atau informasi yang dihasilkan yaitu tujuan sistem penggajian dan pengupahan yaitu pemberian yang dilakukan terhadap karyawan, menjamin sebuah keadilan gaji yang diberikan kepada karyawan, mempertahankan karyawan supaya lebih nyaman dalam suatu perusahaan sebagai pengendali biaya. Yang ketiga itu pemilik atau fungsi yang terkait. Yang pertama yaitu owner. Owner berfungsi sebagai untuk memberikan gaji karyawan dan bagian admin. Bagian admin berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi di dalam toko. Dokumen yang terkait yaitu daftar gaji dan catatan akuntansi yaitu jurnal. Selanjutnya kita akan masuk ke flowchart prosedur penggajian flowchart sistem penggajian pegawai perusahaan. Yang pertama yaitu prosedur penyiapan gaji, yaitu yang pertama owner mulai membuat daftar gaji, keluarlah daftar gaji, menyiapkan uang berdasarkan daftar gaji. Yang kedua yaitu prosedur pemberian gaji oleh owner. Owner memberikan gaji ke pegawai, membuat memo gaji sebanyak 2 rangkap. Memo gaji yang pertama diberikan ke bagian admin dan memo gaji yang rangkap kedua diarsipkan permanen. Yang ketiga prosedur pencatatan gaji oleh admin, yaitu admin menerima memo gaji rangkap pertama dari bagian owner. Selanjutnya, admin membuat jurnal dengan menggunakan Excel dan keluarlah jurnal. Selesai. Kelemahan dan saran yaitu kelemahan tidak ada daftar hadir pada perusahaan. Yang kedua, tidak ada pengurangan gaji terhadap karyawan jika tidak masuk kerja. Yang ketiga, admin masih merangkap jadi bagian akuntansi. Yang ketiga, saran harus adanya daftar hadir pada perusahaan, harus adanya pemotongan gaji terhadap karyawan yang tidak masuk kerja. Yang ketiga, harus adanya pemisah tugas yang jelas. Selanjutnya itu redesign flowchart penggajian. Perbedaan antara redesign flowchart penggajian dengan yang terjadi di perusahaan yaitu yang diredesign ada penambahan 3 bagian, yaitu bagian penggajian, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Selanjutnya itu prosedur rekapan daftar hadir. Yang pertama itu prosedur rekapan daftar hadir. Yang A, admin membuat daftar hadir karyawan. Setelah dokumen keluar, admin melakukan rekap berdasarkan daftar hadir menggunakan Microsoft Excel. Karyawan melakukan absen setiap akan memulai bekerja dan setelah selesai bekerja. Dokumen yang dikeluarkan rekap absen karyawan, RAK sebanyak 2 rangkap dalam daftar hadir karyawan. Rangkap pertama diberikan ke bagian penggajian dan RAK rangkap kedua dan DHK akan diarsipkan permanen. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Bagian penggajian menerima dokumen RAK, setelah itu bagian penggajian membuat daftar gaji berdasarkan RAK. Setelah itu dokumen daftar gaji atau DG keluar dari bagian penggajian membuat surat pernyataan gaji atau SPG. Dokumen surat pernyataan gaji dan daftar gaji keluar, dokumen diberikan ke owner dan dokumen SPG diberikan ke bagian keuangan dan RAK akan diarsipkan permanen. Yang ketiga, prosedur persiapan gaji. Owner menerima daftar gaji dari bagian penggajian. Owner akan memeriksa ulang daftar gaji yang telah dibuat. Bila benar akan dilanjutkan menyiapkan uang, bila salah akan dikembalikan ke bagian penggajian. Yang ketiga, bila dokumen DG sudah benar, maka akan dilanjutkan menyiapkan uang untuk gaji karyawan. Uang tersebut akan diberikan ke bagian keuangan dan DG diarsipkan permanen. 4. Prosedur pembayaran gaji. Bagian keuangan akan menerima SPG dari bagian penggajian dan akan menerima uang dari owner. Setelah itu, bagian keuangan akan memberikan gaji ke karyawan beserta tanda tangan di SPG dan diberi cap lunas. SPG yang telah dicap lunas akan dicatat ke dalam register bukti kas keluar atau RBKK dan uang akan diberikan ke karyawan. RBKK dibuat 2 rangkap. Rangkap pertama dibuat ke memo gaji, sedangkan rangkap kedua diarsipkan permanen. Setelah dokumen memo gaji dan RBKK 1 keluar, akan diberikan ke bagian akuntansi dan SPG yang dicap lunas akan diarsipkan permanen. Yang kelima yaitu prosedur pencatatan penggajian. Bagian akuntansi akan menerima memo gaji dan RBKK rangkap pertama dari bagian keuangan dan akan dibuat jurnal. Jurnal yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga, catatan jurnal keluar. Jurnal diarsipkan permanen dan memo gaji serta RBKK rangkap 1 diarsipkan permanen. Berikut yaitu flowchart redesign penggajian. Yang pertama, prosedur rekap absensi karyawan. Admin mulai membuat daftar hadir karyawan.
dan keluar daftar hadir karyawan. Pada ini, karyawan melakukan absen setiap akan memulai bekerja dan selesai bekerja. Selanjutnya, membuat rekap absensi karyawan dengan menggunakan Excel sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan ke bagian penggajian, rangkap kedua dan daftar hadir karyawan diarsipkan permanen. Selanjutnya, prosedur pembuatan daftar gaji. Bagian penggajian. Bagian penggajian menerima rangkap pertama dari bagian admin. Bagian penggajian membuat daftar gaji berdasarkan RAK dan keluarlah daftar gaji. Bagian penggajian membuat surat pernyataan gaji SPG. Selanjutnya, rekap absen karyawan diarsipkan permanen, daftar gaji diberikan ke owner dan SPG diberikan ke bagian keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu prosedur penyiapan gaji, yaitu oleh owner. Owner menerima daftar gaji dari bagian penggajian. Owner memeriksa ulang daftar gaji. Jika benar, owner akan menyiapkan uang untuk gaji karyawan. Jika tidak, akan dikembalikan ke bagian penggajian. Selanjutnya, uang akan diserahkan ke bagian keuangan dan daftar gaji akan diarsipkan permanen. Prosedur pembayaran gaji oleh bagian keuangan. Bagian keuangan menerima surat pernyataan gaji dari bagian penggajian dan uang dari owner. Owner memberikan gaji ke karyawan beserta meminta tanda tangan di SPG dan diberi cap lunas. SPG yang sudah dicap lunas mencatat ke dalam register bukti kas keluar dan uang akan langsung diserahkan ke karyawan. Mencatat ke dalam register bukti kas keluar sebanyak 2 rangkap. RBKK yang rangkap pertama yaitu untuk membuat memo gaji, dan untuk RBKK rangkap pertama memo gaji langsung diserahkan ke bagian akuntansi. RBKK rangkap kedua diarsipkan permanen dan SPG yang sudah dicap lunas diarsipkan permanen. Selanjutnya yang terakhir yaitu prosedur pencatatan penggajian. Bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima memo gaji dan RBKK rangkap pertama dari bagian keuangan. Dan selanjutnya membuat jurnal dengan menggunakan Microsoft Excel dan keluarlah jurnal dan diarsipkan permanen dan selesai. Memo gaji dan RBKK rangkap pertama diarsipkan permanen. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah transaksi pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya aset pada suatu perusahaan berupa kas, bank, atau kas lainnya. Transaksi pengeluaran kas meliputi pembayaran utang, pembelian barang dagang, pembelian bahan baku, pembelian perlengkapan perusahaan, dan pembayaran yang dianggap perlu oleh suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan atau informasi yang dihasilkan dalam sistem pengeluaran kas. Tujuan sistem pengeluaran kas yaitu memudahkan pertukaran kas dengan perusahaan lain yang menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang diizinkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemilik atau fungsi dalam sistem pengeluaran kas. Di sini terdapat 2 fungsi pada sistem pengeluaran kas. Yang pertama adalah bagian penjaga toko. Bagian penjaga toko berfungsi untuk menerima tagihan listrik dan melakukan pembayaran. Yang kedua adalah bagian admin. Bagian admin berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam toko. Selanjutnya ada 2 dokumen yang terdapat dalam transaksi pengeluaran dalam sistem pengeluaran kas, yaitu bukti tagihan serta bukti pembayaran. Selanjutnya adapun catatan akuntansi yang terdapat dalam sistem pengeluaran kas, yaitu jurnal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelemahan dan saran pada sistem pengeluaran kas. Kelemahannya adalah sering terjadi pengeluaran kas secara tak terduga. Sarannya adalah mengatur keuangan pada perusahaan dengan baik agar semua pengeluaran pada perusahaan dapat menjadi lebih terarah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam redesign flowchart pengeluaran kas. Yang pertama ada prosedur penerimaan penagihan. Penjaga toko menerima tagihan listrik beserta bukti tagihan. Lalu penjaga toko membuat surat permintaan pengeluaran kas sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan diserahkan kepada owner, rangkap kedua akan diarsipkan secara permanen. Yang kedua ada prosedur persetujuan surat permintaan pengeluaran kas.
Yang pertama, owner menerima dokumen SPPK rangkap pertama dari bagian penjaga toko. Yang kedua, setelah menerima dokumen, owner memeriksa SPPK tersebut. Jika benar akan disetujui, jika tidak akan dikembalikan ke bagian penjaga toko. Selanjutnya, setelah SPPK disetujui oleh owner memberikan ke bagian keuangan. Yang ketiga ada prosedur permintaan kas. Bagian keuangan menerima SPPK yang telah disetujui dari owner. Bagian keuangan membuat bukti kas keluar sebanyak 2 rangkap. Owner menyiapkan uang. Bukti kas keluar rangkap pertama dan uang diserahkan ke bagian penjaga toko dan bukti kas keluar rangkap kedua diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, prosedur pembayaran. Penjaga toko menerima uang dan bukti kas keluar dari rangkap pertama. Penjaga toko menerima uang dan bukti kas keluar rangkap pertama dari bagian keuangan. Penjaga toko melakukan pembayaran. Penjaga toko menerima surat pelunasan pembayaran sebanyak 2 rangkap. Bukti kas keluar rangkap pertama dan surat pelunasan pembayaran rangkap pertama diberikan ke bagian akuntansi dan surat pelunasan pembayaran rangkap kedua akan diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, prosedur pencatatan. Bagian akuntansi menerima bukti kas keluar rangkap pertama serta surat pelunasan pembayaran rangkap pertama dari bagian penjaga toko. Bagian akuntansi membuat laporan pembayaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas dengan menggunakan Microsoft Excel. Laporan pembayaran, laporan pengeluaran kas, bukti kas keluar rangkap pertama, dan surat pelunasan pembayaran rangkap pertama diarsipkan secara permanen. Kesimpulan pada tugas besar kali ini adalah kami mengobservasi ke perusahaan dagang yaitu Konter HP Dataku atau bisnis konter HP. Merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Mengapa demikian? Karena di perkembangan teknologi yang cukup pesat, contohnya di bidang teknologi informatika. Hal ini sangat terasa ketika handphone telah memasuki daerah pedesaan. Hampir dari semua masyarakat menggunakan handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dalam tugas besar ini, kami membuat sistem akuntansi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Di sini kami membuat beberapa sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya seperti sistem pembelian tunai, sistem penjualan tunai, sistem retur penjualan, sistem penggajian, sistem pengeluaran kas, dan sistem persediaan barang dagang, dan sistem pembelian aset tetap.